Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 475. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari segel. Bayangan itu seperti hantu. Bahkan Martial Emperor tahap akhir sangat sulit untuk melihatnya. Setelah diserang, itu akan menjadi tidak sadar dan berubah menjadi orang gila, kata Yuan Tianhuan. Master Iblis Alien tersenyum tipis, kemudian berkata, "Permaisuri, semuanya seperti yang diharapkan, apa yang masih dikhawatirkan oleh Permaisuri." Sangguan Sinar meliriknya tersenyum dingin lalu berkata, "Kalau begitu, ikuti rencanamu. Bawa orang-orang di kota Tianlei ke tanah sihir kuno hari itu sebagai makanan untuk membuka tanah sihir kuno sepenuhnya." "Baik, bawahan akan segera melakukannya," kata Yuan Tianhuan. Scene berpindah kepada sebuah restoran kecil di wilayah timur kota Tianlei. Terlihat beberapa orang sedang membicarakan segala sesuatu yang terjadi di kota Tianlei, termasuk pembantaian gedung Moxiu dan kamar dagang Liao Zhong. "Hei, apakah kamu tahu? Presiden Chen dari Orde Hitam telah menghapus dua kekuatan besar, yaitu gedung Moxiu dan kamar dagang Liao Zhong. Dan setelah itu mendirikan Orde Hitam di kota Tianlei. Benarkah? Lalu, apa yang terjadi selanjutnya?" Di sebuah meja restoran beberapa orang berbincang-bincang, berbagi informasi satu sama lain. Mereka berbicara sambil minum-minum. Namun tanpa mereka sadari saat ini di sudut restoran, ada seorang pria berjubah hitam dengan wajah kaku dan jelek mendengarkan percakapan mereka. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah budak hitam. Saat mendengar percakapan itu, hati budak hitam langsung bergetar. "Mungkinkah itu Shao Chen yang mendirikan Orde Hitam?" kata budak hitam. Pada saat ini seorang pria berjubah bergegas ke arah budak hitam. Melihat orang yang mendatanginya, ekspresi budak hitam tiba-tiba terkejut. Orang yang mendatanginya ternyata adalah pria tua Dabei. "Pergilah, orang-orang itu sedang mengejar ke sini," kata pria tua Dabei. Setelah mengatakan itu, pria tua Dabei dengan buru-buru keluar lagi dari restoran. Namun di saat dia keluar dari restoran, tiba-tiba beberapa ahli langsung mengelilinginya dan mengepung pria tua Dabei dari segala arah. Dua semut kecil sebenarnya berani menyinggung kamar dagang huntian saya dan ingin melarikan diri. Jangan berpikir terlalu banyak. Katakan di mana salah satu dari kalian, kata pemimpin tim kamar dagang huntian itu dengan niat membunuh terpancar darinya. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa begitu banyak omong kosong?" kata pria tua Dabei. Dia sama sekali tidak takut dan berkata dengan tegas, "Konyol, masih berpikir untuk bersembunyi. Bahkan jika dia bersembunyi, itu hanya puncak martial sovereign kecil. Di kota Tianlei ini, bisakah dia lolos dari pengepungan kamar dagang huntian saya? Keluarlah dengan patuh dan serahkan barang-barangmu. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, kalian berdua akan mati," kata pemimpin tim kamar dagang huntian. Saat ini banyak orang yang tertarik dengan gerakan di sini dan kemudian keluar melihat pemandangan di luar restoran. Orang ini tidak beruntung. Dia sebenarnya berani memprovokasi kamar dagang huntian. Bukankah dia mencari kematian? Semua jenis diskusi terdengar dari orang yang berkerumun. Semua orang hanya bisa diam-diam meratapi nasib pria tua Dabei. Saat ini budak hitam berdiri di lantai 2 restoran, menonton pemandangan di jalan di depan restoran dengan kecemasan dan ketegangan di wajahnya. Pada awalnya budak hitam dan pria tua Dabei dikejar oleh istana penegak hukum dan akhirnya mereka melarikan diri ke kota Tianlei. Namun siapa yang tahu dalam proses pergi ke kota Tianlei, mereka berdua secara tidak sengaja menemukan harta karun dan mendapatkan buah kaisar 9 tingkat yang dapat mencuci esensi sebenarnya dari ahli Martial Emperor. Namun di saat itu orang-orang dari kamar dagang huntian melihat mereka dan meminta mereka untuk menyerahkan buah kaisar.
Sebenarnya tidak apa-apa bagi mereka menyerahkan buah kaisar. Namun tidak menyangka kamar dagang Huntian memaksa mereka untuk bergabung dengan kamar dagang Huntian, melayani kamar dagang Huntian, dan bahkan mengendalikan mereka. Bagaimana ini bisa membuat budak hitam dan pria tua Dabei menerimanya? Oleh karena itu budak hitam dan pria tua Dabei melarikan diri. Namun siapa yang tahu bahwa orang-orang dari kamar dagang Huntian telah melacak mereka sampai ke kota Tianlei. Dan sekarang mereka dikurung di kota Tianlei. Apa yang harus dilakukan sekarang? Kata budak hitam dengan cemas. Saat ini budak hitam tiba-tiba teringat dengan percakapan yang dia dengar di restoran sebelumnya. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Orde Hitam. Yah, pergi ke Orde Hitam. Memikirkan hal ini, budak hitam sangat tegas dan dengan cepat meninggalkan restoran melalui pintu belakang dan buru-buru pergi menuju Orde Hitam. Di dalam pengepungan, pria tua Dabei selalu memperhatikan gerakan budak hitam. Dan ketika dia menemukan bahwa budak hitam itu telah pergi, dia menghela napas lega. Bahkan jika dia mati, selama budak hitam itu masih hidup, itu sudah cukup baginya. Tuanku, kami menemukan jejak orang yang satunya lagi. Tetapi sebelum pria tua Dabei punya waktu untuk menghela napas lega, dia melihat seorang murid dari kamar dagang Huntian dengan tergesa-gesa berjalan mendekat. Dan dengan cepat berkata kepada pemimpin tim, "Oke, sangat bagus." Pemimpin tim sangat gembira. "Kamu segera pimpin beberapa orang untuk mengejarnya. Dan pastikan untuk menjatuhkan dan menangkap orang itu," kata pemimpin tim kamar dagang Huntian. "Yah, baik." Murid itu dengan cepat membawa beberapa orang dan langsung mengejar budak hitam. "Hahaha, saya sudah katakan, kalian berdua hanya semut. Dapatkah kalian berdua melarikan diri dari telapak tangan kamar dagang Huntian saya? Serang!" Suara pemimpin itu jatuh dan dua ahli martial emperor di belakangnya langsung bergerak. Satu ke kiri dan satu ke kanan. Mereka berdua langsung menyerang pria tua Dabei secara bersamaan. Pria tua Dabei menghela napas dalam dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia dan budak hitam telah lolos dari pelacakan istana penegak hukum. Dan pada akhirnya dia tidak dapat melarikan diri dari pelacakan kamar dagang Huntian. Ini benar-benar menjengkelkan. Pria tua Dabei meratap di dalam hatinya. Namun dia segera mengulurkan tangannya dan bertarung dengan kedua martial emperor itu. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah hari kematiannya, dia akan mati dengan penuh semangat. Setidaknya dia akan menjatuhkan martial emperor itu. Dan dia tidak akan sia-sia untuk mati sendirian. Dan ketika pria tua Dabei berperang melawan orang-orang dari kamar dagang Huntian, pada saat ini budak hitam tengah bergegas ke Orde Hitam. Namun saat ini beberapa orang mengejarnya dari belakang. "Tidak, aku ditemukan. Sepertinya aku hanya bisa melakukan pertarungan terakhir ini," kata budak hitam. Dia kemudian dengan cepat bergegas dengan kecepatan tercepatnya. "Shao Chen, aku harap Orde Hitam adalah organisasi yang kamu dirikan dengan sengaja," gumam budak hitam seraya tersenyum pahit. "Itu dia, kejar!" Di belakang budak hitam beberapa sosok diam-diam mengikuti dengan cepat bergegas dan mengejarnya. Kecepatan mereka sangat cepat dan dengan cepat mendekati budak hitam. Boom, boom, boom. Orang-orang yang mengejarnya menembak dari belakang. Dan cahaya-cahaya itu meledak bergegas menuju budak hitam dengan panik. Budak hitam itu menghindar, namun tetap saja dia dibombardir oleh beberapa serangan yang mengenainya. Segera mulut budak hitam tiba-tiba dipenuhi darah. Tetapi dia tidak menyadarinya dan terus berlari ke depan dengan panik. Beberapa master yang dilacak oleh kamar dagang Huntian mau tidak mau mencibir. Di kota Tianlei menurut orang ini dia bisa pergi kemana. Kemanapun mereka pergi, mereka semua akan mati. Investigasi mereka sangat jelas. Kedua orang itu tidak memiliki dukungan sama sekali di kota Tianlei. Mereka berdua hanyalah ahli biasa dari luar. Sudah dekat, ayo, sudah dekat, kata budak hitam. Saat budak hitam itu terbang jauh, darahnya tumpah dan akhirnya ketika dia hendak bertahan, dia melihat sebuah bangunan megah di depannya. Di atas gedung itu 3 plakat bersinar terang bertuliskan Orde Hitam. Budak hitam sangat bersemangat, seperti kilat dia bergegas masuk ke dalam dengan panik. Ledakan. Tetapi sebelum budak hitam menerobos masuk ke dalam Orde Hitam, sebuah lingkaran formasi terbentuk dan langsung menghalanginya.
Dengan tabrakan keras, budak hitam itu menabrak formasi besar. Darah kembali tumpah dari mulutnya membuat raungan besar dan dia jatuh dengan keras. Dia jatuh di depan pintu Orde Hitam, berbaring di tanah, muntah darah, dan mengulurkan tangannya untuk menatap plakat Orde Hitam. Tampak penuh harap. Siapa orang ini? Dia benar-benar berani menerobos Orde Hitam, kata beberapa orang di sekitar di saat melihat budak hitam terbaring di pintu masuk Orde Hitam. Setelah Qin Chen menghancurkan gedung Moxiu dan kamar dagang Liaozhong, Orde Hitam sekarang telah menjadi salah satu kekuatan teratas di kota Tianlei. Melihat seseorang yang berani menerobos Orde Hitam, sekarang secara alami membangkitkan rasa ingin tahu banyak orang. Apakah orang ini gila? Orang-orang dari kamar dagang Huntian juga terkejut. Pria itu sangat berani sehingga dia berani masuk ke Orde Hitam. Cepat, bawa orang itu pergi. Dalam kepanikan, orang-orang dari kamar dagang Huntian buru-buru ingin mengambil budak hitam. Namun begitu mereka datang, dengusan dingin keluar dari dalam Orde Hitam. Siapa yang berani menjadi liar di Orde Hitamku? Kata penguasa Gunung Tiandi. Orang yang datang ternyata adalah penguasa Gunung Tiandi. Siapa orang ini? Kerumunan orang di sekitar tercengang. Banyak orang melihat berdirinya Orde Hitam dengan mata kepala mereka sendiri. Di dalam hati mereka hanya mengenal Qin Chen, Pu Qiankun, Yu Qiansu, Jiruyu, Xiao Wushang, dan yang lainnya. Adapun penguasa Gunung Tiandi, mereka sekarang baru pertama kali melihatnya. Meskipun penguasa Gunung Tiandi belum melakukan tindakan apapun, momentum dan pemujaan langit dan bumi yang tidak bersalah dalam setiap gerakan sudah cukup untuk membuat orang menebak bahwa orang ini setidaknya adalah puncak tahap akhir Martial Emperor. Ini membuat mereka merasa kagum. Kekuatan Orde Hitam ini bahkan lebih mengerikan dari rumor yang beredar. Senior, maafkan saya. Saya seorang murid dari kamar dagang Huntian. Hari ini saya menangkap penjahat di kota Tianlei. Penjahat ini tahu dia akan mati. Dia bahkan berlari ke Orde Hitam. Jelas dia ingin menyeret kamar dagang Huntian saya. Beri saya kesempatan. Saya akan segera mengambil penjahat ini dan menghukumnya dengan keras. Kata seorang murid kamar dagang Huntian itu berkata dengan gemetar. Dia sangat panik. Ini adalah Orde Hitam yang dengan mudah menghancurkan keberadaan kamar dagang Liaozhong dan gedung Moxiu. Meskipun kamar dagang Huntian mereka kuat, mereka bahkan tidak sebaik kamar dagang Liaozhong. Oh, menangkap seorang penjahat. Penguasa Gunung Tiandi dengan dingin melirik budak hitam. Dan pada saat yang sama budak hitam itu juga mengangkat kepalanya dengan susah payah. Ingin memandang penguasa Gunung Tiandi, berharap bisa mengenalinya. Tetapi saat berikutnya matanya tiba-tiba tenggelam karena dia menemukan bahwa dia tidak mengenali penguasa Gunung Tiandi. Apakah aku salah menebak? Gumam budak hitam itu dengan wajah yang pahit. Senior, kami akan segera membawa orang ini pergi. Orang-orang dari kamar dagang Huntian berkata dengan hati-hati, mengatakan bahwa mereka akan mengambil budak hitam. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini suara sedingin es tiba-tiba terdengar. Di telinga budak hitam itu terdengar sangat akrab, yang membuat mata budak hitam berbinar dan mengangkat kepalanya dengan penuh semangat. Tidak jauh mereka bertiga datang perlahan. Itu adalah Pu Qiankun yang membawa Yu Qiansu dan Jiruyu dari Laut Guntur kembali ke kota Tianlei. Kemudian sosok Yu Qiansu membeku menatap budak hitam itu dengan takjub. Kamu? Meskipun penampilan dan bentuk tubuh budak hitam itu telah berubah, Yu Qiansu dan budak hitam sudah saling kenal sejak lama dan tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat akrab. Budak hitam itu juga menatap Yu Qiansu dengan penuh semangat. Meskipun Yu Qiansu sedang menjalani penyamaran, budak hitam itu tidak akan pernah melupakan temperamen dan suaranya. Tuanku, ada apa di luar? Pada saat ini Xiao Wushang, Xiao Wurou dan yang lainnya juga keluar dari gedung Orde Hitam. Dan kemudian semua orang melihat budak hitam terbaring di sana dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi tumpul. Mereka memandangi budak hitam itu dengan gembira dan beberapa orang meneteskan air mata. Pu Qiankun merasa ada yang tidak beres. Dia kemudian mengerutkan kening dan menatap Yu Qiansu. Itu adalah budak hitam, budak yang ingin ditunggu oleh Shao Chen. Kata Yu Qiansu dengan penuh semangat. Budak hitam telah mengikuti Qin Chen dari tanah 5 kerajaan dan merupakan tangan kanan Qin Chen dalam mengelola Papilun Cendi.
Meskipun budak hitam saat itu mengikuti Kincen sebagai budak, tetapi pada kenyataannya setelah itu bertahun-tahun bergaul, kedua belah pihak tidak memiliki hubungan perbudakan, tetapi persaudaraan, teman dan bawahan terhubung satu sama lain. Melihat adegan ini, beberapa orang dari kamar dagang Huntian bukanlah orang yang bodoh. Mereka samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan kemudian buru-buru berkata dengan gemetar, "Beberapa senior, kami akan mengambil penjahat ini untuk kembali. Kami juga meminta para senior Orde Hitam untuk memaafkan saya." Setelah mengatakan itu, salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan segera meraih budak hitam untuk hendak membawa pergi budak hitam. "Membawa orang dari Orde Hitamku, siapa yang memberimu keberanian?" kata Yukiansu seraya mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang menyala, melesat, langsung memotong tangan pria itu. Orang dari kamar dagang Huntian itu memegang tangannya yang patah dengan wajah pucat. Dia langsung menelan beberapa pil, menatap Yukiansu dengan ngeri dan berkata dengan suara yang serak, "Senior, aku tidak bermaksud menjadi liar di gerbang Orde Hitam. Orang ini adalah penjahat." Murid mengetahui bahwa orang ini akan mati, dengan sengaja bergegas ke Orde Hitam dan meminta senior untuk memberi mereka pelajaran. Akan mati? Yukiansu dengan dingin menatap beberapa orang dari kamar dagang Huntian. Yah, orang ini akan mati. Dan orang ini dengan sengaja bergegas ke Orde Hitam. Orang ini dengan jelas menyeret kamar dagang Huntian saya. Jadi beberapa senior maafkan saya. Kamar dagang Huntian saya tidak bermaksud untuk menyinggung Orde Hitam, kata murid kamar dagang Huntian itu. Apakah kamu mengejar dan membunuh budak hitam sepanjang jalan? Yukiansu menyipitkan matanya dan suaranya menjadi semakin dingin. Orang-orang dari kamar dagang Huntian hanya merasakan tekanan yang mengerikan menyelimuti mereka. Di bawah gemetar mereka tidak tahu harus berkata apa dan hanya mengangguk. Yah, begitu Kataya keluar, beberapa lampu pedang menyala dan beberapa ahli dari kamar dagang Huntian dipotong sampai mati. Di bawah tebasan pedang Yukiansu, orang-orang dari kamar dagang Huntian ini semuanya menjadi mayat. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.